Nah, gak jauh-jauh dari profesinya, beberapa tahun ini Doi mantap berbisnis makanan loh. Ences yang asli orang Cianjur ini adalah pemilik restoran Sunda Ece Kokom di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Target marketnya jelas warga ibu kota yang rindu menyantap masakan Sunda, tapi nggak perlu jauh-jauh ke Bogor atau Bandung untuk menikmatinya. Halo bos, apa kabar? Kumaha Dara Ramang? Aduh seneng banget hari ini aku Ences Nabati ya mau ngenalin usaha baru aku Cekokom. Makanan Sunda terendul di daerah Ben Hill. Nah ini tuh makanannya enak-enak pisan ya. Ada nasi liwet, favoritnya ada cumi balakutek, ada jengkol balado, ada cumi balado. Pokoknya banyak banget nasi liwet. Diuuk-uuk endul pisan. Penasaran? Yuk langsung ke dalam aja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Bos-bos, lewat warung Ece Kokom, Ences Nabati menawarkan beragam makanan khas Sunda yang dikemas secara modern. Di usaha kulinernya ini, Ences menyiapkan segalanya secara matang. Dari konsep hingga menunya punya standarisasi yang tinggi loh bos. Karena kan aku juga basicnya dari Sunda gitu ya kan. Memang ini udah lama banget dari tahun 2016 ya. Masih berdiri, alhamdulillah, pengunjungnya juga masya Allah. Masakan Sunda kan di Jakarta juga udah banyak banget ya, cuman yang otentik kayak di Cekokom ini boleh coba nanti makanannya ya, insya Allah nikmatnya lahir dan batin. Tuh bos, kata Ences, insya Allah nikmatnya lahir batin. Tak hanya suasana dan konsepnya yang full Sunda nih, pemilihan nama restonya juga asli Sunda pisan euy. Dulu kan aku suka bikin konten namanya Ceito, Cekokom, Cesanti, Cenung gitu. Jadi kayak ece-ece Sunda aja gitu yang kayak mudah dipahami sama orang-orang. Aduh pengen makan Sunda, makan apa ya gitu ya. Aduh Cekokom aja lucu ya gitu kan. Kalau orang Cekokom tuh udah pasti makanan Sunda gitu. Pernah gagal di bisnis kulinernya yang pertama, Ences nggak pernah putus asa. Doi terus mencari bisnis apa yang cocok sesuai jati diri dan berhubungan dengan profesinya sekarang. Sesuai sama basic aku aja ya kan, kita mau bikin burger juga nggak mungkin ya. bikin western tiba-tiba Ences bikin hamburger gitu ya, tiba-tiba bikin apa gitu kayak orang-orang kayak western kayaknya juga nggak masuk di lidah aku ya. Makanya milihnya ya restoran Sunda gitu ya. Restoran Ece Kokom ini jadi bukti kalau Ences serius jalanin bisnisnya ini. Modalnya pun dari uang honor syuting loh bos. Ya nabung lah ya konsepnya ya. Kalau kita kan juga nggak tahu ya dunia artis ini sampai kapan ya Beb. Kita masih laku apa enggak sih? Kadang-kadang kan juga kita bukannya pesimis ya. Kalau yang namanya rezeki kan Allah udah atur ya. Maksudnya kan mumpung kita sekarang ada kesempatannya, mumpung masih diterima di masyarakat, mumpung masih ada kerjaan di dunia entertain, masih ada syuting gitu ya kan. Alangkah baiknya kayak honor-honor itu ya kan kita alirkan ya ke tempat-tempat yang bermanfaat ya, buka usaha. Dengan suasana resto yang homey, jelas dong kalau Ences ingin menggait customer yang datang bersama keluarga. Konsepnya sih kita lebih ke family ya, sebenarnya tempatnya lebih ke family yang misalkan lagi pengen makan enak, terus lagi liburan nyaman. Ini sebenarnya ada 2 lantai di sini, terus di atas juga semi outdoor gitu, terang kaca. Kalau di sini tuh lebih homey, sebenarnya ada saung-saungnya. Menu andalan di sini ada nasi liwet dengan potongan ikan jambal dan pete. Lauk pauknya pun punya beragam pilihan. Mulai dari ayam, ikan goreng dan bakar, serta aneka pepes. Nah nih bos, tuh lihat ini andalannya di Cekokom ini cumi balakuteknya. Best seller endul tuh. Ini pasti jamin ketagihan. Terus ini juga jengkolnya. Harus cobain kalian kalau kesini. Terus ini ada cuminya, cumi baladonya juga juara. Sama kita punya menu-menu, ada nasi tampah, nasi tumpeng, nasi liwet. Kalau misalkan mau nasi box juga bisa, nasi prasmanan juga bisa. Pokoknya bos, di sini semuanya makan makanan endul ada di Cekokom.
Biar rasanya makin otentik, sebagian bahan bakunya didatangkan langsung dari Jawa Barat. Nah, buat harganya, start from 10.000 aja loh bos. Kalau di Cikokom itu pasti yang pertama kualitas ya. Terus juga bahan makanan kita juga pasti berikan yang terbaik ya. Terus juga masalah bumbu kita nggak pelit. Kalau boleh kalian mungkin yang udah pernah makan di Cikokom, masalah rasa insya Allah nggak akan mengecewakan. Bisnis kuliner Sunda memang potensial banget buat raup cuan. Rasanya udah sangat familiar sesuai dengan lidah kebanyakan orang bos. Meski begitu, kompetitornya jelas nggak sedikit. Makanya seorang Encas Nabati masih harus promosikan bisnisnya ini. Promosi melalui media sosial yang berpotensi viral juga dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Apalagi Encas punya followers hampir 1 juta bos. Kalau sekarang tuh promo di media sosial tuh harus natural ya. Kadang-kadang kalau yang terlalu dibikin-bikin, orang terlalu iklan banget tuh kayak males ya. Jadi memang kalau makan tuh yang benar-benar diambil gambar, close gitu ya kan, natural tuh orang lebih banyak perhatiannya gitu ya. Posisi Encas yang masih aktif sebagai presenter program kuliner di TV nasional jelas sangat dimanfaatkan. Nah, sekarang penasaran nggak nih sama cuan yang didapat Encas Nabati? Berarti dengan 6 tahunnya bertahan nih berarti ya ada hasilnya ya Beb, walaupun ya maksudnya belum yang gimana-gimana banget ya, namanya juga usaha, kita nggak bisa yang langsung kayak setahun 2 tahun yang jebret gitu ya. Ya bismillah lah pelan-pelan ya. Encas Nabati kasih bukti bermain di bisnis makanan daerah masih jadi peluang buat cari cuan. Tapi ingat, harus kasih rasa yang konsisten enak, kualitas juara, biar bisa bersaing di tengah gempuran usaha sejenis. Nah, jadi bos, buat kalian semua yang di rumah yang memulai usaha, jangan ragu, jangan bimbang. Yang penting kalau udah ada modalnya, jangan pernah ragu. Gas terus bos, jangan pernah takut gagal. Gagal itu adalah titik dimana kalian akan menjadi sukses. Kalau udah gagal, jangan lupa bangkit lagi. Yang penting cuan bos. Bos-bos, kalau lagi main ke Bandung, pasti gampang banget nemuin toko roti alias bakery. Tapi ada satu bakery yang unik, beda dari yang lain. Di sini semua rotinya dibuat dari gandum utuh, multigrain dan tentu saja sehat tapi tetap enak. Cuannya, jangan ditanya bos, tembus ratusan juta per hari. Halo bos, kenalin aku Patty, owner dari Sarai Bakery. Bakery spesialisasi roti gandum vegan multigrain. Tapi selain roti, kita juga punya menu salad, sandwich, jamu, kopi, teh. Selain sehat, semuanya juga enak. Mau tahu lebih banyak? Tetap di Cuan Bos. Bos, siapa sangka seorang dokter yang sudah belasan tahun praktek di kliniknya sendiri bisa putar haluan 180 derajat. Jadi aku lulus kedokteran Unpad itu tahun 2005, kemudian praktek sebagai dokter umum sampai 2020. Kemudian iseng tuh sebenarnya buka usaha di rumah. Awalnya itu kita cuma bikin donat ya, donat gandum. Nah berkembang akhirnya jadilah Sarai Bakery yang sekarang setelah 5 tahun ada 3 cabang. Berbekal itu, saat Patty mulai usahanya tahun 2020 silam, doi tak sekedar jualan roti biasa, melainkan membuat produk yang punya value sehat. Dari bahan baku hingga cara pengolahannya, selalu ada pembeda yang Patty tekankan. Ada paradigma yang tershifting ya dari masyarakat pasca pandemi dan sekarang itu bahwa mereka lebih concern sama hidup sehat. Itu yang bikin menarik ya buat saya. Jadi mungkin momentumnya pas waktu saya buka roti-roti yang menjadi alternatif roti lebih sehat, jadi diterima dengan baik. Bos, toko roti ini sudah buka dari jam 5 pagi. Jelas, ini sesuatu yang jarang dilakukan bakery lain.
Ada beberapa pertimbangan. Pertama, memudahkan ibu-ibu rumah tangga yang nyiapin sarapan gitu ya buat anak-anak, buat suami sebelum kerja. Yang kedua juga untuk menjadi top of mind gitu ya. Jadi diingat sebagai bakery yang buka paling pagi gitu ya. Sama yang ketiga memang value dari perusahaan kita tuh bangun pagi dan hidup sehat. Dalam teori branding, langkah ini masuk ke strategi top of mind awareness loh bos. Ketika orang mengingat bakery yang buka paling pagi, nama Sarah E yang langsung muncul. Nggak cuma itu bos, beliau juga tajam memetakan marketnya. Ada 4 segmentasi pasar yang jadi target utama. Pertama, mereka yang memang perlu mencari roti alternatif karena mereka punya gangguan kesehatan. Misalkan mereka dengan diabetes, pengen makan roti lah sekali-sekali. Kedua, mereka yang sedang berdiet, tuh biasanya ngitung-ngitung kalori. Ya, di kita tuh ada tuh informasinya. Kemudian yang ketiga, mereka yang usianya sudah mungkin di atas 50, biasanya kan concern sama makanan yang lebih sehat. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang memang healthy lifestyle. Mungkin kalau anak muda tuh sekarang tumbuhnya di yang healthy lifestyle ya. Strategi ini sejalan dengan teori market segmentation, di mana bisnis lebih fokus penuhi kebutuhan spesifik tiap kelompok konsumen. Hasilnya, brand jadi lebih kuat dan produknya pun lebih tepat sasaran. Eits, nggak sampai di situ saja. Untuk menjaga loyalitas konsumen, Sarah E juga terus berinovasi. Bukan cuma menghadirkan roti, tapi ada sandwich dan salad dengan isian yang berbeda dari umumnya. Nah, yang mereka suka itu apa sih? Ya selain roti karena memang easy to grab and go gitu ya. Kita kan punya menu-menu sandwich juga yang lebih kekinian ya. Sandwich dan menu-menu kayak egg benedict, salad gitu. Emang saladnya tuh supaya lebih full tekstur, selain cuma sayuran kan kita kasih di situ ada kacang merah, ada edamame, ada jagung, ada cranberry, ada tempe. Memang bahan-bahan yang nggak umum, tapi itu tinggi serat dan bikin nagih lah. Soal harga, Patty juga punya strategi khusus nih bos. Harga produknya masih terjangkau untuk segmentasi menengah ke atas, tapi tetap punya nilai tambah sehat yang jadi pembeda. Kalau harga tuh kita ada yang hanya mulai 14.000, kemudian kalau yang roti-roti satuan tuh ya, terus rata-rata sih di 24.000 ya, kemudian kalau roti tawar ya 40.000, tapi kan bisa buat berapa hari gitu ya. Saat ini sih seharinya kita punya sekitar untuk roti itu sekitar 40 varian gitu ya. 40 varian terus mungkin kita bisa di sekitar 400 piece sampai 500 pieces per hari. Dari rotinya saja, Sarah E Bakery berhasil raup omset puluhan juta per hari dari 3 cabangnya bos. Itu baru di hari biasa. Saat weekend, penjualannya bisa naik hingga 2 kali lipat. Semua belum terhitung dari penjualan menu lainnya, seperti sandwich yang harganya dari 60.000 sampai 170.000. Atau salad yang dibanderol mulai dari 46.000 per porsi. Belum lagi pasta, smoothies, dan kopi yang banyak juga dipesan. Tak heran jika omset hariannya bisa tembus ratusan juta saat pembeli sedang ramai-ramainya. Nah bos, jadi kalau mau bikin roti sehat itu bahan-bahannya harus berkualitas. Kalau di sini kita pakainya gandum utuh sama biji-bijian multigrain. Jadi selain sehat, bikin lagi. Nah, bahan berkualitas saja belum cukup bos. Dalam bisnis makanan, rasa tetap jadi kunci utama. Apalagi untuk produk yang dicap sehat, sering dianggap hambar dan kurang nikmat. Kalau hambar tuh kan lidah menolak ya, jadi harus balance lah antara rasa manis, rasa gurih, rasa asin, sama teksturnya. Nah untuk roti kita siasatinya pakainya gula aren. Ada roti yang memang tanpa gula.
Tuh bos, bukan hanya ngikutin tren, tapi harus punya ciri khas yang beda dari yang lain. Dari roti hingga minuman, semuanya diracik dengan nilai kesehatan dan ilmu di baliknya. Ini yang bikin Sarae bukan sekedar bakery biasa, tapi juga jadi solusi buat masyarakat yang pengen hidup sehat tanpa harus ngorbanin rasa. Nah, gimana bos, Sarae Bakery? Menarik kan? Buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, pertama tentuin produknya dengan keunikan. Kemudian tentukan marketnya harus jelas, ada. Dan harus konsisten, jangan patah semangat, jangan cepet males gitu ya. Harus konsisten. Yang penting, cuan bos! Widih, lagi pamer kaos baru nih. Warnanya seperti yang lagi warawiri di media sosial nih bos. Brave Pink dan Hero Green. Dua warna ini sekarang memang jadi simbol keberanian dan solidaritas bersama lewat campaign 17+8 tuntutan rakyat. Ternyata sebuah warna atau desain di kain bisa punya makna yang besar loh. Nah, ngomongin soal desain kain, ada satu usaha yang juga kasih kebebasan seluas-luasnya buat menuangkan ide nih bos. Bos, kalau biasanya kita denger all you can eat, yang satu ini beda banget. Konsepnya all you can print. Apapun idemu bisa dituangin di sini. Halo bos, saya Sandi, owner dari All You Can Print by Bikin Baju. Nah, di sini adalah tempatnya kalian bisa pasang stiker sablon sepuasnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Kalau biasanya konveksi identik dengan pesan baju lusinan, di sini justru dibalik. Sandi bawa ide unik bikin fashion dengan konsep all you can print. Inspirasi itu muncul dari tren kuliner all you can eat, lalu diterjemahkan jadi pengalaman baru di dunia sablon. Kita tuh mulai dari kayak melihat di makanan itu ada yang namanya all you can eat. Nah, kita sempat berpikir kayak kenapa enggak konsep tersebut itu kita bawa nih ke dunia fashion gitu. Dan dari situ kita juga berpikir agar bisa membawa ruang kreasi kepada setiap orang untuk mencoba menjadi desainer dalam karyanya. Model bisnis ini bikin konsumen merasa nggak cuma beli kaos, tapi juga jadi bagian dari proses kreatifnya. Mereka bebas bereksperimen, sementara dari sisi usaha, sistem ini justru membuka pasar yang lebih luas dan menambah nilai jual produk. Uniknya lagi bos, meski awalnya ditujukan buat anak-anak, ternyata konsep ini disambut antusias dari berbagai kalangan loh. Sebetulnya all you can print itu awalnya untuk anak-anak ya sebetulnya. Jadi anak-anak bisa mengkreasikan berbagai karakter di dalam bajunya gitu. Mereka bisa nge-layout dan mendesain sendiri di dalam baju-bajunya gitu. Tapi setelah berjalan, antusiasme itu bukan hadir dari anak-anak aja, ternyata remaja-remaja, orang dewasa pun juga senang untuk mendesain baju mereka masing-masing dengan karakter-karakter yang sudah kita sediakan. Bayangin, datang ke sini rasanya kayak masuk ke lemari baju raksasa bos. Pilihan warnanya banyak banget, lebih dari 100 tone. Di kita ada pilihan 150 warna. Udah gitu juga kita ada raglan, ada double line, udah gitu ada one set juga. Terus kita juga di sini bukan hanya untuk dewasa, kita ada juga untuk anak-anak. Jadi yang keluarga mau samaan juga kita ada di sini. Bukan cuma variatif, kualitasnya juga terjaga karena semua produksi dikelola sendiri. Dari bahan, proses jahit, sampai kontrol kualitas ada di bawah kendali langsung tim bikin baju. Jadi kita punya kontrol penuh terhadap bahan yang kita akan gunakan, produksi baju sampai selesai dan QC juga gitu. Kita mengatur semuanya sendiri. Untuk bahan yang kita gunakan untuk kaos basicnya itu kita menggunakan Cotton Combat 30S, 24S, dan 16S juga. Nah, bos, buat yang belum tahu, angka di belakang bahan Cotton Combat itu nunjukin ketebalan dan kenyamanan kaos. Kalau 30S, bahannya lebih tipis dan adem dipakai sehari-hari.
24S terasa sedikit lebih tebal, cocok buat tampilan casual tapi tetap nyaman. Sementara 16S biasanya lebih tebal lagi, pas banget buat model oversize atau boxy yang lagi hit sekarang. Artinya, setiap orang bisa pilih sesuai gaya dan kebutuhan masing-masing. Nggak cuma kaosnya aja, bos. Kualitas stiker sablonnya juga jadi perhatian utama. Material yang dipakai bukan sembarang bahan, tapi stiker sablon premium yang mampu menempel sempurna di kain. Hasilnya, desain yang ditempel nggak gampang retak atau mengelupas meski dipakai aktif seharian. Selain awet, pilihan stiker sablonnya juga super variatif, bos. Mulai dari huruf, angka, sampai karakter-karakter unik dan animal print, semuanya terus diupdate oleh tim desain. Jadi tiap kali datang selalu ada koleksi baru yang bikin konsumen gak pernah kehabisan ide. Nah bos, setelah beberapa proses yang dilakukan konsumen mulai dari pilih kaos, pilih stiker sablon, nah ini adalah proses terakhir yaitu di-press menggunakan mesin heat press dengan suhu 140 derajat selama 30 detik agar stiker sablon ini melekat dengan kuat kepada baju. Strategi ini bukan cuma bikin pelanggan selalu penasaran, tapi juga memicu repeat order. Dalam teori pemasaran, ini dikenal dengan konsep customer engagement, di mana konsumen merasa selalu ada alasan untuk balik lagi karena produk yang ditawarkan relevan dengan gaya hidup mereka saat ini. Dengan begitu, bisnis bukan hanya menjual kaos, tapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi kita mengklasifikasikan stiker-stiker sablon itu by alfabet, ada angka, ada karakter, ada animal, ada banyak lain lah seperti kartun-kartun seperti itu. Kita juga punya tim desain yang akan mencari desain-desain untuk update stiker-stiker sablonnya setiap bulan. Jadi stiker sablon di kita tidak akan membosankan lah, biar tetap hidup juga. Bos, bikin baju nggak berhenti hanya di pengalaman belanja dalam toko saja. Konsep kreatif ini juga dibawa keluar lewat berbagai kolaborasi seru. Bikin baju hadir bukan sekedar jualan, tapi juga jadi bagian dari lifestyle anak muda. Untuk all you can print kita udah sempat beberapa kali collab ya. Kalau misalkan ada collab biasanya ada penawarannya ke kita gitu, kayak ngajak untuk join, ngisi tenan-tenan di sana gitu. Untuk merchandiser juga gitu di sana. Dari sisi bisnis, langkah ini bisa dibilang experiential marketing. Bukan sekedar menjual produk, tapi menciptakan pengalaman yang nyambung dengan gaya hidup konsumen. Bayangin aja bos, dalam sehari toko ini bisa melepas ratusan kaos ke tangan konsumen. Dalam sehari itu kisaran kita bisa jual sampai 600 piece di toko saja. Belum di online, belum by WA, belum di cabang juga. Khusus untuk store sini aja, bulan sekarang kita sudah menjual 16.690. Untuk harganya kita start from dari 39.000. Kalau kita hitung dengan rata-rata 600 pieces per hari, angkanya bisa tembus puluhan juta rupiah hanya dalam sehari. Tapi kunci keuntungannya bukan cuma dari harga kaos aja bos. Layanan sablon custom juga jadi penyumbang penting. Sebetulnya dengan harga 5.000 tuh emang udah sangat terbilang murah ya gitu. Jadi setiap orang bisa pasang stiker sablon itu dengan mulai harga dari 5.000. Nah untuk tetap menjaga margin tersebut, kita masih mengandalkan dari quantity banyaknya orang yang order ke kita. Di situ pun kita sudah aman banget sih sebetulnya. Nah bos, inilah strategi yang disebut low margin, high volume. Harga dibuat semurah mungkin supaya konsumen gak mikir panjang buat nambah desain. Sementara dari sisi bisnis, semakin banyak order, semakin besar omset yang terkumpul. Sistem kayak gini terbukti bikin bisnis konveksi lebih kompetitif. Tapi namanya bisnis gak cukup cuma ngadepin penjualan banyak tiap hari. Persaingan di dunia konveksi itu ketat banget bos. Kita menggunakan strateginya juga by online. Jadi kita menggunakan ads juga, terus kayak promosi-promosi juga by online gitu, seperti itu. Kerjasama juga dengan influencer. Udah gitu juga kita punya tim kreatif nih yang setiap minggu tuh selalu continue untuk bikin konten tentang bikin baju juga gitu. Ini yang namanya kombinasi strategi produk dan marketing bos.
Dari sisi produk, kualitas jadi tameng utama supaya brand gak mudah ditiru. Sedangkan dari sisi pasar, promosi online dan kolaborasi dengan influencer jadi cara cerdas untuk nembus segmentasi anak muda. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis konveksi seperti saya, jangan lupa tetap inovasi, ikutin tren, dan yang paling penting, cuan, Bos! Bos, Mincuan sedih banget nih dengar berita soal rame-rame pelaku usaha menutup kiosnya di distrik Blok M Jakarta Selatan. Biaya sewa yang tinggi jadi penyebabnya, Bos. Puding karamel Paman Barito menjadi salah satu yang pamit dari distrik Blok M ini. Usaha yang dimulai di Jalan Barito Kebayoran Baru ini bahkan pernah viral tahun lalu. Saat itu, Mincuan sampai kulik usaha ini loh, Bos. Kita buka dari jam 5, sebelum buka antrean udah panjang banget, alhamdulillah. Kalau penasaran dengan bisnis ini, jangan lupa tetap di Cuan, Bos. Mas Berry membuka kiosnya mulai jam 5 sore, tapi dari jam 4 sore, antriannya udah mengular hingga belasan meter, Bos. Tua dan muda, ibu-ibu, bahkan sampai bapak-bapak pun bisa kita jumpai di barisan antrian ini. Semuanya penasaran, pengen nyicipin lembutnya puding karamel Mas Berry. Awalnya nih, Bos, Mas Berry hanya berjualan puding dalam jumlah sedikit, sekitar 200 pieces aja sehari. Namun setelah viral di media sosial, lonjakan permintaannya bisa sampai 3 kali lipat lebih, Bos. Mantap banget ya, Bos. Ini masih sore loh, Bos. Bayangin aja berapa banyak pembeli yang datang dalam sekali jualan. Semakin malam, malah semakin banyak yang datang nih. Soal harga, tenang, Bos, nggak bikin kantong bolong kok. Mulai dari Rp15.000 aja udah bisa nikmatin lembutnya puding ini. Ada rasa original karamel dan yang menggunakan topping regal di atasnya. Duh, kalau serame ini omsetnya pasti mantul banget nih. Spill dong, Mas Berry, bisa habis berapa dalam sehari? Kalau omset sih alhamdulillah karena semakin rame, kita juga per hari itu mungkin udah bisa menghabiskan sekitar 600 sampai 700 pieces lah untuk sekarang. Ya, semoga bisa bertambah lagi. Jika dalam sehari yang terjual 600 pieces aja, maka omsetnya bisa tembus 9 juta per hari. Kalau jualannya nggak pakai libur, berarti ada sekitar 270 juta rupiah masuk kantong dalam sebulan ya, Bos. Halo, Bos. Jadi kita lagi restock lagi kebetulan. Karena yang kita bawa tadi sekitar 500 pieces dari rumah, alhamdulillah udah habis. Jadi biasanya kita bakal restock lagi sekitar 100 sampai 150 pieces untuk batch terakhir. Biasanya jam 8-an kita restock lagi di sini. Dalam seminggu, Mas Berry harus menyediakan 180 liter stok susu dan 20 kg gula untuk memproduksi pudingnya. FYI nih, Bos, dunia usaha bukan hal baru bagi Mas Berry. Dari masih sekolah, Mas Berry sudah suka berjualan. Makanya mental doi udah kebangun banget, Bos. Saat ini, Mas Berry merangkul 3 orang sahabatnya nih, Bos. Sebelumnya, mereka melakukan riset agar mendapatkan rasa puding terbaik. Jadi waktu itu kita udah trial error R&D sebelum buka. Sembari itu pas buka, selama 2 minggu kita R&D lagi. Jadi emang bisnis itu learning by doing aja. Jadi sembari kita buka, kita R&D lagi, kita coba yang rasa terbaik. Ya semoga ini yang terbaik dan tetap disukai ya sama semua orang. Meskipun risetnya nggak gampang ya, Bos, sekarang Mas Berry dan 3 sahabatnya sedang memanen hasil dari usahanya. Terbukti nih, Bos, antrian pembeli yang datang bukan karena sekedar viral aja, tapi rasa puding yang dijual memang membuat pembeli puas, Bos. Salut deh, Mas. Gak heran, ada yang rela antri demi bisa bawa pulang 10 pieces lebih loh. Bahkan ada yang bawa sepasukan keluarganya buat icip lembutnya puding Paman Barito. Langsung di tengah keramaian antrian. Mantap ya, Bos. Ini anak aku udah makan habis 3 sendiri. Dia suka banget, dia bilang tadi aku tanya rasanya gimana, suka, enak gitu. Makanya ini juga katanya mau beli 10 katanya gitu. Demi kepuasan pelanggannya juga, Mas Berry sudah berencana akan membuat inovasi, seperti menambah varian baru untuk pudingnya.
Tapi ngomong-ngomong nih, bisa seefektif dan seefisien ini jualannya berjalan? Ada jampe-jampe atau resep khusus nggak sih Mas Berry? Boleh dong bagi tipsnya. Mulai dengan niat aja dulu. Kalau udah teguh, yakin, ya udah mulai aja dulu. Jangan kebanyakan mikirin, gue nggak ada modal, gue nggak ada ini. Mulai aja dulu. Saya benar-benar nggak ada modal juga gitu. Mulai aja dulu. Sekarang kita mulai bisnis tuh bisa sama teman. Teman kalau temannya ada modal, kita ada ide, kenapa enggak gitu loh. Kalau kita ada modal, teman ada ide, kenapa enggak juga gitu. Ya wajar lah, ntar kalau nggak jalan ya namanya juga bisnis. Nggak ada yang semuanya sempurna lah gitu. Sebuah cita-cita atau rencana hanya akan jadi wacana kalau nggak direalisasikan ya bos. Tapi jangan lupa juga ya, semua butuh usaha. Namanya juga pengusaha. Ingat nih kata Mas Berry. Atas nama Karina, Kak, terima kasih banyak ya. Nah bos, untuk memulai bisnis tuh kita nggak perlu ragu untuk umur. Kita nggak perlu ragu untuk umur tua dan muda. Yang penting itu niat yang pertama. Kalau udah jalan, yang penting jujur dan amanat. Dan yang paling penting apa? Cuan bos.